Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andra Samperlamban, ini 20.03.22.2021.03. Di kesempatan kali ini saya akan presentasikan tentang poin-poin materi jenis klasifikasi tanah berdasarkan tekstur dan jenis klasifikasi tanah berdasarkan AHSHTO. Jenis klasifikasi tanah berdasarkan tekstur terbagi tiga, yaitu tanah berpasir, dan kedua tanah lempung berpasir dan tanah liat. Tanah berpasir, tanah pasir adalah tanah dengan partikel yang berukuran besar. Tanah itu terbentuk dari batuan-batuan beku serta batuan sedimen yang memiliki butiran besar dan kasar atau yang sering disebut dengan kerikil. Tanah berpasir pada dasarnya adalah jenis tanah yang terdiri dari 90% atau lebih dari pasir. Jenis tanah ini mengurus air dengan sangat cepat dan memiliki kesuburan yang biasanya rendah. Kemampuan tanah berpasir untuk menyimpan air. Tanah harus ditingkatkan untuk menumbuhkan semua jenis tanaman. Tanah berpasir ini dapat diubah dengan menambahkan banyak humus dan bahan organik seperti gambut, serai, daun, dan kompas. Yang kedua, tanah lempung berpasir. Tanah lempung berpasir adalah tanah lempung yang kandungan pasirnya lebih tinggi sehingga teksturnya lebih kasar. Tanah lempung berpasir memungkinkan air mengalir dengan lebih cepat sehingga kurang bisa menahan air. Namun tanah lempung berpasir tetap mengandung bahan organik dan cenderung bersifat sedikit basah. Tanah ini mengandung 70% pasir dan 15% lumpur dan 15% liat tanah. Tanah ini mengalir dengan cepat, tetapi masih mampu menyimpan sejumlah air tanah. Partikel-partikel tanah lempung berpasir nyaris tidak saling menempel. Ketiga, tanah liat. Tanah liat adalah tanah yang terbentuk karena proses pelepukan karena bumi dan disusun oleh batuan parispatik. Batuan parispatik dalam hal ini adalah batuan yang terdiri dari batuan granit dan juga batuan beku. Bagian batuan tersebut terbentuk dari bagian unsur seperti silikon, oksigen, dan aluminium. Tanah liat mengandung 50% liat, 25% debu, dan 25% pasir. Tanah ini mengalirkan air perlahan-lahan yang berarti bahwa tanah tetap basah untuk jangka waktu yang lama dan dapat menghambat pertumbuhan akar tanaman. Tanah liat terasa halus ketika kering dan lengket. Pada saat basah, menambahkan bahan organik harus dicampur dengan lapisan tanah liat. Jenis klasifikasi tanah berdasarkan AHSHTO. Klasifikasi tanah berdasarkan AHSHTO merupakan sistem biasa digunakan untuk keperluan jalan raya. Sistem ini membagi tanah menjadi 7 kelompok besar, yaitu A, A, 1 sampai dengan A-7. Tanah diklasifikasikan berdasarkan presentase jumlah butiran tanah yang lolos, nomor 200, dan nilai batas aritmetik dengan terbetiknya. Sistem klasifikasi AASHTO berguna untuk menentukan kualitas tanah guna pekerja jalan, yaitu lapis dasar dan tanah dasar. Karena sistem ini ditujukan untuk pekerjaan jalan tersebut, maka menggunakan sistem ini dan praktiknya harus dipertimbangkan
terhadap maksud aslinya. Sistem ini membagi tanah ke dalam 7 kelompok untuk yaitu A1 sampai dengan A-7. Tanah yang terklasifikasi dalam kelompok A1, A2, dan A3 merupakan tanah granulur yang memiliki partikel yang lolos. Saringan nomor 20 kurang dari 35% tanah yang lolos, saringan nomor 200 lebih dari 35%. Klasifikasikan dalam kelompok A4, A5, A6, dan A7. Tanah-tanah dalam kelompok ini biasanya merupakan jenis tanah lanau dan dapat di sistem klasifikasi menurut AASTO didasarkan pada kriteria sebagai berikut ini. 1. Ukuran vertikal. Kriteria fraksi yang lolos saringan ukuran 7,75 mm atau 3 in dan tertahan pada saringan nomor 10. Bagian B, pasir fraksi yang lolos saringan nomor 10 atau 2 mili dan tertahan pada saringan 200. C. Lanu dan lempung fraksi yang lolos saringan nomor 200. Praktis tanah berbutir halus digolongkan lanu bila memiliki indeks presentase PL kurang lebih 10 dan dikategorikan sebagai lempung bila mempunyai indeks presentase PL kurang lebih 11. Klasifikasi tanah sebagai bahan tanah dasar jalan raya dalam AASTO dinyatakan dengan induk kelompok yang ditulis dalam tanda kurang setelah kelompok atau subkelompok tanah. Indeks kelompok ini diberikan dalam bersamaan, di mana P20 adalah presentase lolos saringan nomor 200 LL dan PI adalah batas cair dan induk presentasi suku pertama dalam persamaan 20. Merupakan bagian induk kelompok yang ditentukan dari batas cair, sedangkan suku keduanya yaitu 0,01 P200 kurang 15 PI 10 adalah bagian dari induk kelompok yang ditentukan dari induk plus tes. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.